Siapa nih yang di sini sedang bermasalah dengan pinjaman online kredit pintar ya, atau biasa disebut dengan KP ya. Nah, kredit pintar merupakan sebuah pinjol yang mana pinjol ini termasuk salah satu pinjol yang besar juga. DC-nya hampir menyebar ke seluruh di Indonesia juga. Di beberapa kota juga ada DC dari kredit pintar dan paling rajin juga untuk mengunjungi nasabah yang gagal bayar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah DC dari KP atau kredit pintar ini dia mengunjungi nasabah di kantor ataukah di rumah ataukah di mana? Karena banyak juga yang nanya nih, yang khawatir bahwa KP akan mengunjungi ke kantor. Cuman kembali lagi, biasanya ada orang yang nanya kayak gini pasti ada akar penyebabnya ya. Salah satunya ya pasti teror dari DC-nya. DC pasti akan WA dan bilang, "Mana kantormu? Kantormu di sini kan, saya akan datang," dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja teman-teman akan membuat teman-teman yang lainnya itu panik. Oke. Untuk masalah DC mau datang ke kantor, ke rumah, atau ke tempat yang lain, itu tuh bukan wewenang dan kuasa kita. Kita tidak bisa mengontrol apakah DC akan datang hari ini, besok, lusa ke tempat kita atau enggak. Itu bukan sesuatu yang bisa teman-teman semuanya kontrol. Karena terkadang DC itu kalau ngomong-ngomong dia mau datang kemana, itu namanya gertakan. Biasanya mereka nggak akan benar-benar datang. Ya, kalau DC diem-diem aja tiba-tiba datang, ya itu DC yang memang beneran datang. Jadi gitu ya, ciri-ciri paling gampang adalah teman-teman tidak usah memikirkan bahwa DC ini akan datang apa enggak, dia ngancam terus-terusan datang apa enggak. Enggak. Teman-teman di sini cukup fokus aja. Teman-teman cukup fokus aja pada apa yang harusnya kalian tahu dan harusnya kalian pahami. Ya, kenapa? Karena ketika sebuah DC itu terus-terus nge-WA terus, nanti saya datang, besok saya datang, lusa saya datang, ya ini akan membuat teman-teman semua akan merasa kacau pikirannya, merasa stres pikirannya. Padahal kalau mereka udah wuru-wuru dan ngomong kayak gitu, itu biasanya mereka nggak bakal datang dalam waktu dekat. Ya, tujuannya adalah menakut-nakuti kalian biar kalian segera bayar aja. Jadi DC nggak perlu capek-capek datang ke tempat kalian. Tapi untuk masalah kantor, nih ada sedikit tips buat kalian. Jika memang DC datang ke kantor, langsung biasanya tiba-tiba di depan kantor kalian, langsung aja kalian datengin, gak usah ngulur-ngulur waktu, gak usah panik, gak usah takut, gak usah puter-muter, ya gak usah bolak-balik ke toilet, jangan. Itu akan membuat DC-nya bad mood, kesal, dan mungkin ya jangan biarkan dia ngobrol dengan orang lain dulu lah ya. Langsung segera temuin dan ajak ngobrol mungkin di lobi kek, di depan kantor kek, di parkiran kek, dimanapun itu kalian lakukan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ya. Semakin kalian kooperatif, seharusnya di situ juga semakin enak kok. Tinggal kalian bilang, mohon maaf nih Pak, saya lagi belum ada dana, ini juga masih belum gajian ya. Nanti saya akan usahakan beres nih Pak. Biasanya DC nggak akan mau pulang nih kalau teman-teman nggak ngasih tanggal. Nah, gimana solusinya? Ya udah bilang aja, ya udah saya nggak bisa ngasih tanggal pastinya Pak. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi. Saya akan coba usahakan semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mau maksa juga dan tidak mau kalian itu harus menyebutkan tanggal. Ya udah, bilang aja, sebutkan tanggal asal, tapi kalian bilang ini saya nggak janji ya Pak, tapi saya akan usahakan di tanggal sekian. Nah itu lebih better sih. Yang penting dia pulang aja dulu, bodo amat ya. Kalian tinggal fokus kerjaan lagi. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kalian pekerjaannya terganggu, karir kalian terancam, pekerjaan kalian terancam. Karena banyak juga loh DC-DC pinjol itu yang membahayakan pekerjaan orang lain, membahayakan pekerjaan nasabah yang galbay. Kemarin saya sempat melihat ada kasus di mana orang ini kerja di kafe. Nah, kafe tempat dia bekerja di-review jelek sama DC pinjolnya. Dikasih bintang 1, diolok-olok, nama nasabah galbaynya disebutkan, yang mana kan ini akan memperburuk citra dari kafe tersebut. Akhirnya mau nggak mau karena dianggap problematik, orang tersebut di PHK atau kasarannya dipecat gitu ya. Ya ini saya nggak mau ya hal ini terjadi. Udah lakukan aja semaksimal mungkin. Urusan seperti itu kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita cukup berdoa, bekerja keras untuk mengumpulkan dana untuk bisa membayar hutang-hutang pinjaman kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.